slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kalau kita bicara sepak bola, kebanyakan orang memang hanya melihat apa yang terjadi di lapangan. Gol, kartu merah, selebrasi, dan skor akhir. Seolah-olah cerita sepak bola itu selesai ketika wasit meniup peluit panjang. Padahal, kalau kita mau jujur, cerita paling menentukan justru sering lahir jauh dari rumput hijau. Ia lahir di balik pintu tertutup, di ruang rapat yang dingin, di balik slide presentasi, angka-angka ekonomi, dan lobi yang tak pernah disiarkan televisi. Sepak bola modern bukan lagi sekadar olahraga. Ia adalah industri, ia adalah politik, ia adalah peta kekuasaan. Dan di Asia, panggung terbesar untuk semua itu bernama Piala Asia. Turnamen ini bukan cuma soal siapa yang juara, tapi soal siapa yang dipercaya, siapa yang dianggap stabil, siapa yang dilihat punya masa depan, dan siapa yang dianggap layak memimpin arah sepak bola Asia ke depan. Maka ketika kita bicara soal tuan rumah Piala Asia, sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar dari stadion megah atau kualitas rumput. Kita sedang membicarakan arah pasar, legitimasi politik, serta visi jangka panjang AFC itu sendiri. Dan di titik inilah, cerita Indonesia mulai menjadi relevan. Beberapa tahun terakhir, kalau kita tarik garis ke belakang, Piala Asia cenderung berputar di wilayah yang relatif sama. Uni Emirat Arab 2019, Qatar 2023, Arab Saudi 2027. Semuanya berada di kawasan Timur Tengah. Aman secara finansial, kuat secara infrastruktur, dan relatif stabil secara politik. Tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan, dari sudut pandang organisasi, itu adalah pilihan paling rasional. Namun sepak bola pada dasarnya tidak pernah hidup dari rasionalitas semata. Sepak bola hidup dari emosi kolektif, dari atmosfer stadion, dari keterlibatan publik, dari rasa bahwa turnamen ini benar-benar punya jiwa. Dan di titik tertentu, stabilitas yang terlalu lama justru menciptakan jarak. Jarak antara turnamen dan fans, jarak antara kualitas dan gairah. Ini bukan kritik, ini juga bukan tuduhan. Ini pertanyaan yang wajar untuk organisasi sebesar AFC. Apakah Piala Asia akan terus berputar di lingkaran yang sama, atau sudah waktunya mencari denyut yang berbeda? Lalu, sesuatu yang menarik terjadi. Uni Emirat Arab, negara dengan pengalaman, uang, dan infrastruktur kelas dunia, tiba-tiba mundur dari proses bidding Piala Asia 2031. Tanpa konferensi pers panjang, tanpa drama, tanpa pembelaan. Mereka hanya pergi, sunyi. Dan justru karena kesunyian itulah, pertanyaan besar muncul. Apakah ini sekadar kebetulan atau justru sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang berubah? Karena mari kita jujur, negara seperti Uni Emirat Arab tidak mungkin mundur karena tidak mampu. Mereka mundur bukan karena stadion kurang, bukan karena dana tidak cukup. Jika mereka memilih pergi, besar kemungkinan karena mereka membaca peta, membaca arah angin, membaca bahwa kali ini AFC mungkin sedang mencari sesuatu yang lain. Dalam politik sepak bola, seringkali yang paling menentukan justru adalah hal-hal yang tidak tertulis. Tidak ada aturan resmi soal rotasi wilayah, tidak ada pasal yang mewajibkan variasi geografis. Tapi di balik layar, keseimbangan, narasi, dan momentum sering berbicara lebih keras daripada regulasi. Dan ketika satu kursi kosong, negara-negara lain mulai berdiri. Di satu sisi ada Australia dengan citra rapi, tertib, dan profesional. Di sisi lain, ada India dengan pasar raksasa yang terus tumbuh. Ada pula proposal tuan rumah bersama dari Asia Tengah yang menawarkan konsistensi dan stabilitas. Lalu, di satu sudut meja yang dulu sering dianggap berisik, Indonesia tiba-tiba hadir. Dan ini yang menarik, karena selama tahun-tahun, narasi tentang Indonesia di mata Asia relatif sama. Potensial tapi kacau, besar tapi tidak bisa dipercaya, dan kalau kita jujur, narasi itu tidak sepenuhnya salah. Sepak bola Indonesia memang lama hidup dalam turbulensi. Namun, sepak bola tidak statis. Ia bergerak, dan Indonesia perlahan tapi pasti mulai berubah. Event demi event datang,
infrastruktur diperbaiki, sistem diuji. Piala Dunia U17 2023 menjadi titik balik penting, bukan karena prestasi, tapi karena eksekusi. Dunia melihat bahwa Indonesia bisa menyelenggarakan turnamen besar dengan standar tinggi, bahwa chaos yang dulu identik dengan Indonesia tidak selalu muncul. Dan ketika Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031, ini bukan langkah nekat. Ini adalah pernyataan. Sebuah deklarasi halus bahwa Indonesia tidak lagi ingin dipandang sebagai penonton. Indonesia tidak meminta belas kasihan. Indonesia tidak meminta perlakuan khusus. Indonesia hanya berkata, kami siap dinilai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, Indonesia duduk di meja yang sama dengan negara-negara mapan Asia. Bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai kandidat. Kalau ada satu hal yang hampir tidak bisa diperdebatkan, itu adalah pasar Indonesia. Sepak bola di Indonesia bukan hiburan sampingan, ia adalah identitas, emosi harian, bahkan bagi sebagian orang, ritual hidup. Stadion penuh di laga biasa, rating televisi tinggi, media sosial meledak. Ini bukan soal nasionalisme, ini soal angka. Dan organisasi seperti AFC sangat paham satu hal, angka tidak pernah berbohong. Piala Asia di Indonesia berarti exposure masif, sponsor senang, broadcaster senang, brand global senang. Ini adalah kombinasi yang tidak semua negara punya. Bukan hanya jumlah penduduk, tapi keterlibatan emosional yang nyata. Namun tentu saja Piala Asia bukan kontes popularitas semata. Australia menawarkan keteraturan, India menawarkan pasar raksasa dengan potensi eksplorasi. Ada pula proposal tuan rumah bersama dari Asia Tengah yang menawarkan konsistensi dan stabilitas. Lalu, di satu sudut meja yang dulu sering dianggap berisik, Indonesia tiba-tiba hadir. Dan ini yang menarik, karena selama tahun-tahun, narasi tentang Indonesia di mata Asia relatif sama. Potensial tapi kacau, besar tapi tidak bisa dipercaya, dan kalau kita jujur, narasi itu tidak sepenuhnya salah. Sepak bola Indonesia memang lama hidup dalam turbulensi. Namun, sepak bola tidak statis, ia bergerak, dan Indonesia perlahan tapi pasti mulai berubah. Event demi event datang, infrastruktur diperbaiki, sistem diuji. Piala Dunia U17 2023 menjadi titik balik penting, bukan karena prestasi, tapi karena eksekusi. Dunia melihat bahwa Indonesia bisa menyelenggarakan turnamen besar dengan standar tinggi, bahwa chaos yang dulu identik dengan Indonesia tidak selalu muncul. Dan ketika Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031, ini bukan langkah nekat, ini adalah pernyataan. Sebuah deklarasi halus bahwa Indonesia tidak lagi ingin dipandang sebagai penonton. Indonesia tidak meminta belas kasihan, Indonesia tidak meminta perlakuan khusus. Indonesia hanya berkata, kami siap dinilai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, Indonesia duduk di meja yang sama dengan negara-negara mapan Asia. Bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai kandidat. Kalau ada satu hal yang hampir tidak bisa diperdebatkan, itu adalah pasar Indonesia. Sepak bola di Indonesia bukan hiburan sampingan, ia adalah identitas, emosi harian, bahkan bagi sebagian orang, ritual hidup. Stadion penuh di laga biasa, rating televisi tinggi, media sosial meledak. Ini bukan soal nasionalisme, ini soal angka. Dan organisasi seperti AFC sangat paham satu hal, angka tidak pernah berbohong. Piala Asia di Indonesia berarti exposure masif, sponsor senang, broadcaster senang, brand global senang. Ini adalah kombinasi yang tidak semua negara punya. Bukan hanya jumlah penduduk, tapi keterlibatan emosional yang nyata. Namun tentu saja Piala Asia bukan kontes popularitas semata. Australia menawarkan keteraturan, India menawarkan pasar raksasa dengan potensi eksplorasi. Ada pula proposal tuan rumah bersama dari Asia Tengah yang menawarkan konsistensi dan stabilitas. Lalu, di satu sudut meja yang dulu sering dianggap berisik, Indonesia tiba-tiba hadir. Dan ini yang menarik, karena selama tahun-tahun, narasi tentang Indonesia di mata Asia relatif sama. Potensial tapi kacau, besar tapi tidak bisa dipercaya, dan kalau kita jujur, narasi itu tidak sepenuhnya salah. Sepak bola Indonesia memang lama hidup dalam turbulensi. Namun, sepak bola tidak statis, ia bergerak, dan Indonesia perlahan tapi pasti mulai berubah. Event demi event datang, infrastruktur diperbaiki, sistem diuji.
Piala Dunia U17 2023 menjadi titik balik penting, bukan karena prestasi, tapi karena eksekusi. Dunia melihat bahwa Indonesia bisa menyelenggarakan turnamen besar dengan standar tinggi, bahwa chaos yang dulu identik dengan Indonesia tidak selalu muncul. Dan ketika Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031, ini bukan langkah nekat. Ini adalah pernyataan. Sebuah deklarasi halus bahwa Indonesia tidak lagi ingin dipandang sebagai penonton. Indonesia tidak meminta belas kasihan. Indonesia tidak meminta perlakuan khusus. Indonesia hanya berkata, kami siap dinilai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, Indonesia duduk di meja yang sama dengan negara-negara mapan Asia. Bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai kandidat. Kalau ada satu hal yang hampir tidak bisa diperdebatkan, itu adalah pasar Indonesia. Sepak bola di Indonesia bukan hiburan sampingan, ia adalah identitas, emosi harian, bahkan bagi sebagian orang, ritual hidup. Stadion penuh di laga biasa, rating televisi tinggi, media sosial meledak. Ini bukan soal nasionalisme, ini soal angka.